Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Allah kita yang luar biasa. Saat ini kita bisa dipertemukan kembali di dalam kasih Tuhan. Kita mau bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari ambil waktu kita secara khusus kepada Tuhan. Bawa pujian penyembahan kita, keberadaan kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Mari sebelum memulai ibadah kita pada sore hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa beserta dengan kami, dan pada sore hari ini Tuhan, kami bersama dengan keluarga kami, bersama dengan orang-orang terkasih kami mau beribadah kepada Tuhan. Biarlah Kau disukakan atas pujian penyembahan kami, biarlah Kau disukakan atas keberadaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kalau berjalan bersama Tuhan Yesus pasti menyenangkan. Ada suka dukanya, Tuhan pun ikut tolong kita. Untuk itu mari kita manise bersama dengan Tuhan. Berjalan dengan Tuhan Yesus manise. Bersama Dia pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku kan bahagia. Oleh karena cinta-Nya, damai di hatiku. Jalan bersama Tuhan Yesus, selalu manise, hidup di dalam Tuhan Yesus manise, selalu manise, bersamanya, 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 sungguh manise. Jalan bersama Dia, jalan bersama Dia, pasti ada sukacita, amin. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku kan bahagia. Oleh karena cinta-Nya, damai di hatiku. Jalan bersama Yesus manise, manise, selalu manise, hidup di dalam Tuhan Yesus manise, selalu manise, bersamanya, 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 sungguh manise. Jalan bersama Tuhan Yesus manise, selalu manise, hidup di dalam Tuhan Yesus manise, selalu manise, bersamanya, 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 sungguh manise, bersamanya, bersamanya, sungguh manise. Haleluya. Amin. Bersama Tuhan Yesus. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, kita mampu melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Sebab Yesuslah yang menyertai kita. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semuanya, Yesus sanggup mengatasinya. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang suka. Bersama Yesus.
Yesus, ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus, bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Haleluya. Mari terus berjalan bersama dengan Tuhan agar kita mampu mengatasi segala persoalan dalam hidup kita. Yesus selalu beserta kita, amin. Bersama Yesus, bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang suka. Bersama Yesus, ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Yesus, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Dia Raja segala raja, Dia Raja segala raja. Haleluya. Yesus Raja di atas segala raja. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Mari kita datang dalam penyembahan kita sore hari ini. Mari bawa penyembahan yang terbaik kita di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, Engkau senantiasa hadir dalam kehidupanku, dalam setiap musim hidupku. Dan sore hari ini Tuhan, kami datang menyembah Engkau. Sebab bersamamu Tuhan, kami mampu melewati segalanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau bersama dengan kami, Engkau menyertai langkah kami. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri.
Bersamamu kami bisa Tuhan. Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa jumpa di perayaan Natal di tanggal 25 Desember 2021. Ini sudah ada di penghujung tahun kita semuanya. Saya akan mengawali firman Tuhan ini di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita akan berdoa bersama-sama, Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di ruangan ini juga yang ada di rumah.
mengikuti tayangan ibadah ini. Mari kita akan berdoa buat firman Tuhan malam hari ini. Bapa yang baik, kami berterima kasih buat malam hari ini. Anugerah-Mu sungguh luar biasa bagi kami. Kami dikumpulkan di dalam ibadah dan perayaan Natal yang luar biasa. Kami memperingati kelahiran Yesus Kristus Juru Selamat kami. Dan kami bersyukur buat kesempatan di mana sebentar kami akan mendengar, kami belajar firman Tuhan bersama-sama. Kami berdoa biarlah Roh Kudus menolong kami, biar kami mampu memahami, mengerti apa yang Engkau maksud dan apa yang menjadi kehendak-Mu lewat firman-Mu bagi hidup kami. Kami rindu oleh penyertaan firman-Mu, oleh tuntunan firman-Mu. Kemudian setiap langkah kami setiap hari adalah langkah hidup yang memuliakan nama Bapa di sorga. Kau menolong juga hamba-Mu dalam segala keterbatasan, kelemahan, biar pengurapan-Mu hadir untuk memampukan hamba-Mu menyampaikan apa yang harus disampaikan pada saat ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Malam hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan membaca dalam satu teks firman Tuhan yang akan menjadi landasan khotbah saya, yaitu di dalam Matius pasal 1 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Puji Tuhan. Tema khotbah saya malam hari ini di hari Natal ini adalah Immanuel. Dan kata ini bisa langsung dipahami karena di ayat 23 ini langsung dijelaskan. Immanuel itu artinya Allah beserta kita atau Allah ada dengan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, momen Natal, saat-saat di Desember seperti ini adalah saat-saat yang tentu sangat menyenangkan ya. Saat-saat yang dinanti-nanti, mungkin di bulan sebelumnya sudah dinantikan, dipersiapkan dengan baik dan sebagainya. Namun kita juga di saat yang sama rupa-rupanya di penghujung tahun ini kita diperhadapkan, khususnya situasi di bangsa kita, ada keadaan-keadaan yang kita lihat, kita alami atau kita mungkin menyaksikannya saja di televisi atau media-media berita yang lain. Bagaimana ada begitu banyak bencana yang terjadi di bangsa ini. Ya, kita turut prihatin di dalamnya. Kita mendoakan situasi-situasi tersebut, sesama kita biar mengalami pertolongan dan pemulihan dengan berbagai macam cara. Lalu kemudian kita juga mendoakan dan sebisa mungkin berpartisipasi dengan apa yang kita bisa buat. Ada keprihatinan tentu ada di mana-mana menjelang kita memasuki bulan Desember dan kita merayakan Natal hari ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyampaikan pesan firman Tuhan bagi kita semua malam hari ini. Tidak bisa dihindari, kita tidak bisa mendikte bencana, kita tidak bisa mengatur bencana apa dan yang bagaimana yang kita mau dan tidak. Semua terjadi begitu saja. Kadang itu menimbulkan rasa takut, kekhawatiran, juga kebimbangan. Tidak sedikit orang yang mengalami kecewa, putus asa, kehilangan harapan karena melihat begitu banyak masalah dan persoalan yang menimpa. Nah, belum lagi kita bisa menyebutkan di banyak segi kehidupan kita, bisnis mungkin di sepanjang tahun ini mengalami hempasan yang luar biasa, juga akan di keuangan, dan itu bisa berimbas pada keluarga, anak-anak, sekolah dan yang lain sebagainya. Namun saya ingin menyampaikan kabar baik buat kita semua, bahwa kita memiliki Allah yang hidup, yang kita percaya, yang kita sembah dalam Yesus Kristus. Dia adalah Immanuel, disebut Immanuel, Allah menyertai kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita yakin percaya bahwa Allah menyertai kita. Tidak hanya hari ini, tapi Dia sudah menyertai kita di masa lalu. Alkitab menyatakan, menunjukkan kepada kita, kalau Bapak Ibu saudara-saudara membuka di dalam ayat 1 tadi, mulai dari ayat 1 kita kemudian ditunjukkan dengan satu silsilah, walaupun dalam perikop yang singkat, tapi mencakup banyak sekali keturunan-keturunan umat Allah, ya. Dari manusia yang pertama, Adam dan seterusnya, dicatat begitu rupa.
Kalau menurut ayat 17 dalam 1 Matius pasal 1 dalam Matius maksud saya. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Sudah bayangkan ada begitu banyak puluhan keturunan dicatat di sana. Dan apa yang bisa kita pelajari dari silsilah ini? Paling tidak satu hal ini, bahwa Allah bekerja, Allah hadir di sana, Allah hadir menyertai umatnya, Allah hadir menyertai manusia yang pertama diciptakannya, dan Allah tidak meninggalkan. Kekuatan Allah menopang perjalanan hidup mereka, menopang keturunan demi keturunan mereka, terpelihara begitu rupa. Allah bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya pikir ini sesuatu yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita pada umumnya, ya. Mungkin orang akan berusaha mengingat keturunan mereka, dan kalau mungkin bisa diingat sampai ke 3, 4, 5 keturunan di atasnya atau di bawah sebelumnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang ada beberapa mungkin suku-suku tertentu di Indonesia atau di belahan dunia ini, ada yang bisa menelusuri silsilahnya dari awal, panjang, jauh gitu ya. Tapi pada umumnya tidak bisa. Ada banyak yang ya begitu saja terabaikan, atau mereka tidak tahu silsilah mereka, termasuk saya mungkin hanya tahu turunan yang ketiga, keempat di atas saya, dari nenek moyang saya dan seterusnya. Oleh karena itu tidak heran hari ini ada banyak keluarga-keluarga yang kadang membuat arisan. Jadi arisan ini memang disengaja untuk menjaga silaturahmi antar keluarga, antar generasi, nenek moyang mereka, keluarga, mungkin dari orang tua sampai ke anak, cucu, menantu dan seterusnya, untuk bisa terjaga dengan baik. Nah, tapi satu hal kita bisa pelajari dari semua keinginan manusia, keinginan kita untuk memahami bagaimana silsilah kita ada. Kita hanya ingin tahu bahwa sejauh yang bisa kita pahami, kita ada di generasi berapa, kita hanya paham ya Tuhan hadir, Tuhan menyertai, Tuhan tidak pernah meninggalkan rupa-rupanya keturunan demi keturunan manusia yang diciptakannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah hadir, Allah menyertai kita, Allah di masa lalu Dia menyertai kita. Saya pikir kita bisa menyebutkan, Bapak Ibu saudara-saudara juga bisa menyebutkan peristiwa-peristiwa di hidup saudara di hari kemarin, bulan yang lalu, tahun-tahun yang lalu, bagaimana Allah hadir nyata di sana, bahwa Dia tidak meninggalkan hidup Bapak Ibu saudara-saudara dan saya. Dan tidak hanya Allah hadir, Immanuel, Allah hadir menyertai Bapak Ibu saudara-saudara di masa lalu, hidup saya di masa yang lampau juga. Tapi Allah hadir hari ini. Allah hadir, Immanuel, Dia Allah beserta kita hari ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah hadir berperkara ingin menyatakan dirinya dalam banyak peristiwa hidup saudara hari ini. Mari kita melihat apa yang dinarasikan oleh firman Tuhan, bagaimana kemudian ketika Herodes yang memerintah pada waktu itu tahu bahwa ada raja yang baru dilahirkan, mendengar kabar tentang dari orang Majus tentang Kristus yang dilahirkan. Saudara-saudara, dia begitu marah dan dia rasa tersaingi, lalu kemudian memerintahkan untuk anak-anak yang lahir dan di bawah usia 2 tahun harus dibunuh semua, dihabisi semua. Namun apa yang terjadi? Firman Tuhan mencatat di sana, ya. Firman Tuhan menyatakan bagi kita bahwa lewat seorang malaikat Allah berpesan kepada Yusuf, kepada Maria, kalian harus pergi meninggalkan negeri ini dan mengungsilah ke Mesir. Dan itu yang firman Tuhan sampaikan. Dan kemudian setelah Herodes yang membuat dekret atau membuat keputusan itu lewati masa pemerintahannya, dan mereka disuruh kembali lagi oleh Tuhan, Yusuf, Maria dan rombongannya disuruh kembali ke daerah asalnya. Saudara perhatikan baik-baik, di saat malapetaka itu harusnya terjadi, dialami oleh bayi Yesus.
dialami oleh Yusuf, Maria dan keluarga besarnya. Malapetaka, bencana yang sangat besar, pembunuhan. Namun Allah hadir, Allah menyertai. Dengan cara apa? Meluputkan mereka dari malapetaka tersebut, meluputkan mereka dari bencana tersebut. Itu nyata sekali Allah hadir. Hari ini Allah hadir di hari hidup mereka, di perjalanan keseharian hidup mereka. Mari kita melihat narasi tentang orang Majus yang datang dari negeri timur, dan ya banyak penafsir mengatakan itu negeri yang jauh, pasti jauh sekali, dan banyak orang juga menghitungnya. Yang ingin saya sampaikan di sini dari narasi tersebut adalah bahwa perjalanan yang begitu jauh sekali dengan beresiko yang sangat tinggi, bahaya di sana sini mengintai mereka, mengancam nyawa mereka. Tapi apa yang terjadi? Mereka datang untuk tujuan menyembah kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang hadir dalam dunia ini. Namun bersyukur bahwa mereka terpelihara, mereka terjaga, mereka tidak alami apa-apa. Allah hadir menyertai mereka. Allah hadir di sana menolong mereka, dan mereka aman dan baik-baik saja. Allah hadir hari ini. Allah hadir dalam hari-hari perjalanan hidup saudara hari ini. Mungkin ada di antara saudara mengatakan, saya mengalami pergumulan masalah kesulitan hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara, Dia Allah Immanuel. Dia tidak meninggalkan Bapak Ibu saudara-saudara, Dia hadir menyertai saudara hari ini. Puji Tuhan. Jadi perhatikan, Allah hadir di masa lalu. Dia menyertai, Dia juga Allah hadir menyertai kita saat ini di kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya. Dan Immanuel, Dia Allah Immanuel. Dia tidak hanya hadir di masa lalu sekarang, tapi Dia hadir di masa depan kita. Di masa depan Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya, melampaui apa yang Bapak Ibu saudara dan saya tahu, ya. Nah, di ayat 23 itu tadi, mari kita melihat frase tersebut bagian akhirnya. Dalam teks Yunani tertulis med emon hotheos. Med emon hotheos. Kalau diterjemahkan God with us oleh King James Version dan juga NIV. Ya, di bahasa Indonesia seperti itu terjemahan, Allah beserta dengan kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan pada malam hari ini, mari kita melihat satu kata ini dulu. Satu kata med itu dari akar kata meta. Meta itu kalau diartikan melampaui atau di luar. Melampaui atau di luar. Nah, apa yang menjadi menarik, implikasinya apa bagi Bapak Ibu saudara-saudara dan saya ketika kita bicara tentang Allah Immanuel, Dia Allah yang menyertai Bapak Ibu saudara dan saya, melampaui apa yang Bapak Ibu saudara-saudara dan saya tahu. Melampaui hari ini yang kita tahu, Dia tahu masa depan. Itu artinya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak mungkin Bapak, Ibu, saudara-saudara atau siapapun saudara yang mengikuti tayangan ibadah ini, mendengar khotbah malam hari ini, sudah merasa ada di penghujung tahun 2021 dengan rasa kebimbangan, kecemasan, mungkin rasa keraguan, rasa putus asa, kehilangan harapan, entah oleh karena pekerjaan yang mengalami masalah, keuangan yang menurun, atau mungkin hubungan yang juga mengalami masalah di sana sini, atau Bapak Ibu mengalami sakit, sakitnya parah dan seterusnya, atau di penghujung tahun justru mengalami sakit. Ya, sesuatu yang tidak pernah dibayangkan. Kemudian memikirkan tentang bagaimana di tahun yang akan datang. Ada banyak mungkin yang dikhawatirkan, akhirnya semakin menimbulkan kecemasan yang lain, menimbulkan keraguan yang lain di saat memikirkan tentang hari yang ada di depan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak diciptakan untuk tahu apa yang akan terjadi di hadapan kita. Kita diciptakan untuk bisa memahami hari ini. Kita bisa belajar dari masa lalu, memahami hari ini bahwa Allah hadir di sini. Tapi Bapak Ibu saudara dan saya di dalam Yesus Kristus, kita juga yakin dan oleh firman Tuhan malam hari mengatakan bahwa Dia Allah yang kau sembah di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat. Dia Allah yang hadir melampaui apa yang Anda tahu,
melampaui batas-batas kemampuan saudara memahami masa depan saudara, melampaui keterbatasan yang saudara miliki hari ini. Dia hadir tidak hanya hari ini, tapi dia sudah hadir terlebih dahulu di masa depan Bapak Ibu saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jauh melampaui segala sesuatu yang dapat kita pikir, kita doakan. Bahkan di dalam Efesus pasal 3 seperti firman Tuhan katakan ayat yang ke-20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Dan juga di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9 berkata, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Puji Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dia tahu, bahkan kita hanya berdoa A, Allah tahu B, C dan sampai Z. Mungkin saudara sedang bergumul untuk satu pergumulan tertentu, tapi Allah tahu ujung dari pergumulan saudara. Mungkin saudara mengalami masalah tertentu hari ini, sakit tertentu, Allah tahu penghujung sakit saudara apa. Dan itu pasti yang terbaik yang Dia berikan bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang mengasihi Dia. Karena Dia Allah Immanuel, Dia hadir melampaui hari ini, melampaui apa yang Bapak Ibu saudara-saudara tahu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat narasi yang digambarkan, yang dicatat oleh firman Tuhan tentang kelahiran Kristus. Tidak dari seorang pria, tapi dikandung Maria, mengandung dari Roh Kudus, dan Roh Kudus menjaganya begitu rupa. Itu sebuah keanehan yang tidak masuk di akal manusia. Bagaimana seorang wanita bisa mengandung tanpa ada hubungan alamiah dengan seorang pria, suaminya mungkin. Itu tidak masuk akal. Tapi saya menyebutnya ini adalah kelahiran yang ajaib, kelahiran bayi Yesus Kristus. Kok bisa? Allah mampu melakukannya. Tapi itu di luar jangkauan manusia. Itu melampaui keahlian dan keterampilan manusia yang paling cerdas di atas muka bumi ini. Ya itulah yang Allah lakukan. Allah berkuasa melampaui kecerdasan manusia, melampaui kemampuan manusia untuk memahami pikiran-pikirannya, bahkan masa depannya apalagi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih punya satu narasi tentang Elizabeth yang kemudian mengandung, padahal tadi sudah dinyatakan dalam firman Tuhan dalam Lukas dia mandul, tapi kemudian oleh Allah sendiri, kuasa Allah, dia hamil, ya. Dia mengandung dan lahirlah anaknya dan diberi nama Yohanes Pembaptis. Dari mana? Kok bisa? Ini sebuah keanehan tidak masuk di akal, ini melampaui kemampuan manusia. Allah mengerjakannya, Allah memberkati rumah tangganya dan membuka kembali rahim dari Elizabeth. Allah mampu melakukannya, itu di luar, itu meta, di luar jangkauan, ya, di luar kemampuan manusia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, frasa ini Allah beserta dengan kita, tidak hanya Allah hadir di masa depan saudara, tidak hanya Allah hadir jauh melampaui apa yang bisa kita tahu, jauh melampaui batas-batas kemampuan dan kekuatan kita, tapi frasa ini juga memiliki arti saudara dan saya adalah milik Allah. Saudara dan saya adalah milik Allah. Engkau yang telah ditebus oleh darah Yesus, kau menaruh iman percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Firman Tuhan katakan, Immanuel, Allah beserta kita, itu juga punya arti engkau, saya yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Selamat adalah milik Allah. Kalau engkau adalah milik Allah, saya milik Allah, kita semua milik Allah, Allah bertanggung jawab atas semua miliknya. Oleh karena itu jangan khawatir, mungkin ada di antara Bapak Ibu rasa bimbang, khawatir, cemas hari-hari ini, ada dilanda takut juga mungkin.
Saya mau katakan biar ini menjadi sebuah kabar baik di penghujung tahun ini buat kita semua, bahwa Dia Allah Immanuel. Percayalah, kalau dulu Dia pernah menyertai saudara, Dia hadir dalam hidup saudara. Hari ini di keseharian saudara Dia hadir, ada bersama dengan saudara. Percayalah, di sesuatu yang saudara tidak mampu, di batas-batas kemampuan saudara, di titik-titik jalan di mana saudara seperti tidak menemukan pintu-pintu terbuka, maka percayalah ada Allah hadir di sana, melampaui apa yang saudara tahu, melampaui apa yang saudara dan saya pahami. Dia hadir di sana untuk mengasihi dan mencintai saudara, untuk membukakan jalan, menolong Bapak Ibu saudara dan saya. Puji Tuhan, kita bersyukur pada saat ini bahwa Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita semua. Mari kita akan berdoa malam hari. Saya berdoa kiranya Tuhan akan menolong kita semua di hari Natal ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak yang baik, kami berterima kasih. Sebuah pesan Natal dari firman Tuhan yang hamba sudah sampaikan. Biarlah itu akan memberkati setiap jemaat-Mu oleh kuasa Roh Kudus, mengerjakannya ke dalam setiap hati sidang jemaat Tuhan, dan setiap hati orang-orang yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus, jika ada di antara jemaat-Mu malam hari ini, anak-anak-Mu sedang ada di tengah-tengah pergumulan, kesukaran, masalah, atau mereka diperhadapkan pada satu keadaan hidup mereka seperti tidak ada jalan keluar, semua pintu seperti tertutup, aku berdoa di dalam nama Yesus, Engkau Allah Immanuel, Engkau hadir di sana. Ketika pandangan hati mata kami hanya dapat melihat bahwa semua jalan tertutup, sungguh Engkau ada di sana untuk membukakannya bagi kami. Bahkan Engkau mengerjakan melampaui apa yang dapat kami doakan dan pikirkan. Engkau telah merancang hal-hal hebat luar biasa bagi kami. Rancangan-Mu adalah rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih. Diberkatilah setiap jemaat-Mu di hari Natal ini, hari yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kami bersyukur, biarlah pesan firman Tuhan malam hari menjadi kabar baik bagi kami semua. Jika ada juga di antara saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini malam ini dan engkau belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, dan malam hari ini engkau rasa Roh Kudus bicara di hatimu, mengetuk pintu hatimu, buka hatimu, dan ikuti doa yang saya ucapkan. Bapa, aku mau percaya kepada Engkau di dalam Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus yang adalah Juru Selamat yang berkuasa mengampuni dosa pelanggaranku. Hari ini aku minta Engkau masuk ke dalam hatiku, menebus setiap dosa kesalahanku. Dan firman-Mu mengatakan, aku diampuni, aku diselamatkan, aku diangkat menjadi anak Allah. Terima kasih. Kami bersyukur malam hari, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.